Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan secara singkat Gereja Baptis Indonesia Roti Hidup Lampung Timur. Pada tanggal 12 Mei 2022 dimulai ibadah perdana Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Cabang Sri Bawono TPW Raja Basa Lama di rumah Bapak Nano Supriyatno yang disewa oleh gereja selama 5 tahun terhitung pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2007. Ibadah perdana yang diadakan di rumah Bapak Nano Supriyatno mempunyai sejarah yang cukup panjang, dimulai dari pertemuan beberapa orang kunci dan lembaga baptis yang memperkarsai terjadinya perintisan baru di Raja Basa Lama dari GBI Kebayoran Cabang Sri Bawono pada bulan April 2022. Orang-orang kunci tersebut diantaranya yaitu Bapak Pendeta M. Joko Sutomo almarhum, Bapak Pendeta Stefanus Sukar, Gembala Sidang GBI Cabang Sri Bawono, Bapak Yosua Karu-Karu PI Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, Bapak dan Ibu Nano Supriyatno, Bapak dan Ibu Purwanto, Bapak Supardi. Sejak dimulai ibadah perdana tanggal 12 Mei 2022, pelayanan di GBI Kebayoran Cabang Sri Bawono TPW Raja Basa Lama atau Tridatu terus berjalan, dan dalam perjalanan pelayanan diperkenalkan dan dibentuk panitia perancang gereja, mengadakan rapat urusan gereja secara sederhana, memperhatikan kesejahteraan hamba Tuhan Bapak Pendeta Stefanus Sukar yang melayani selama weekend, dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan ibadah minggu. Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung melalui Bapak Yosua Karu-Karu juga berperan dalam membantu subsidi transportasi untuk Pendeta Stefanus Sukar selama melayani di Tridatu. Pada tanggal 6 Juli 2003, serah terima pelayanan Pendeta Stefanus Sukar kepada Pendeta Muda Catur Ari Krisnanto untuk melanjutkan pelayanan sebagai Gembala Sidang di GBI Kebayoran TPW Raja Basa Lama Tridatu. Pelayanan GBI Kebayoran TPW Raja Basa Lama selama digembalakan Pendeta Muda Catur Ari Krisnanto pelan namun pasti mengalami pertumbuhan. Pada bulan Mei 2007, kontrak rumah di rumah Bapak Nano yang dipakai sebagai gereja dan pastori keluarga Bapak Pendeta Ari Krisnanto sudah habis, dan ditambah lagi jumlah jemaat GBI Kebayoran TPW Roti Hidup Lampung semakin lama semakin banyak, sehingga rumah yang dipakai tidak muat lagi. Akhirnya untuk selanjutnya ibadah memakai rumah Bapak Suparlan sampai akhirnya mendapat tanah di depan rumah Bapak Anton seluas 1,5 rantai atau ukuran 13 meter kali 50 meter milik Bapak Tamyiz yang dijual sebesar 12.500.000 dan dibeli oleh GBI Kebayoran BPW Roti Hidup Lampung dengan atas nama Bapak Suparlan. Tahun 2007, GBI Kebayoran mendukung rencana pembangunan pastori, sehingga pada tahun tersebut dibangun rumah pastori yang juga dipakai sebagai gereja sementara sebelum membangun gedung gereja. Pada tanggal 20 Agustus 2008, peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja GBI Kebayoran BPW Roti Hidup Raja Basa Lama atau Tridatu Lampung Timur, Pendeta E. Julianus Tarapa yang meletakkan pembangunan gedung gereja yang sudah lama dirindukan seluruh jemaat. Pada tanggal 14 September 2008, peresmian gedung gereja GBI Kebayoran Cabang Roti Hidup Lampung Timur dan serah terima jabatan penggembalaan jemaat di GBI Kebayoran Cabang Roti Hidup dari Pendeta Catur Ari Krisnanto kepada Pendeta Muda Andreas Danang Rusmianto. Terhitung dari tanggal tersebut, Pendeta Muda Andreas Danang Rusmianto melayani sebagai Gembala Sidang
GPIK Cabang Roti Hidup, dan pada bulan Oktober 2008 Pendeta Catur Ari Krisnanto melayani di GPI Kebayoran Cabang Margamulya, Kalimantan Barat. Pada tahun 2008, pelayanan pekerjaan Tuhan di Cabang Roti Hidup dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Muda Andreas Danang Rusmianto dengan 2 tempat pelayanan yang telah dirintis Pendeta Catur Ari Krisnanto, yaitu di Trigatu atau Raja Basa Lama dengan pos PIY Jepara. Pada awal bulan Oktober 2008, baptisan pertama di gedung gereja yang baru dilayani oleh Pendeta Catur Ari Krisnanto ada 4 jemaat yang dibaptis. Pada tahun 2009 tidak ada baptisan. Pada tanggal 21 Februari 2010 ada 2 orang jemaat yang dibaptis. Pada tanggal 14 November 2010 ada 4 orang yang dibaptis. Pada tanggal 31 Juli 2011 ada 4 baptisan yang dibaptis. Pada tanggal 18 Desember 2011 ada 2 orang jemaat yang dibaptis. Pada tanggal 4 Maret 2012 ada 4 jemaat yang dibaptis. Pada tanggal 12 Mei 2013 ada 2 jemaat yang dibaptis, dan pada tanggal 9 Maret 2016 ada 7 baptisan. Tanggal 19 Oktober 2014 ada 9 baptisan. Pada tanggal 18 Januari 2015 ada 2 baptisan. Pada bulan April 2015 dimulai pelayanan intensif anak-anak dengan acara Sabtu Ceria. Pada bulan September 2015, Pendeta Muda Andreas Danang Rusmianto STH ditahbiskan menjadi pendeta pengantar Injil di GPI Kebayoran Jakarta. Pada bulan Agustus 2016 dimulai pembangunan ruang kelas sekolah minggu dan selesai pada tanggal 6 Desember 2017. Pada tanggal 10 Desember 2016, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Cabang Roti Hidup mengorganisasikan diri menjadi gereja induk dengan nama Gereja Baptis Indonesia Roti Hidup Lampung Timur. Bulan Maret 2017, GPI Roti Hidup mendaftarkan diri di Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan resmi menjadi anggota GGBI nomor 600. Pada tanggal 10 Desember 2017, ulang tahun GPI Roti Hidup yang pertama dan perayaan Natal yang pertama setelah diorganisasikan menjadi GPI Roti Hidup Lampung. Pesan Natal disampaikan oleh Pendeta V. Balododo Waoma dari GBPL Bandar Lampung dengan jumlah kehadiran sekitar 150 orang. 10 Desember 2018, ulang tahun kedua perayaan Natal dan ulang tahun GPI Roti Hidup. Pesan Natal disampaikan oleh Pendeta Andreas Danang Rusmianto dengan tema Natal Keluarga Besar Allah dan acara intern Jemaat GPI Roti Hidup. Awal tahun 2019, GPI Roti Hidup mengadakan reorganisasi atau pergantian panitia perancang gereja dengan masa jabatan selama 2 tahun, yaitu 2019 hingga 2020, dan mengesahkan tertib organisasi gereja bagi simpatisan dan jemaat yang sudah lama beribadah tetapi belum disahkan secara RUB. Tahun 2019 menjadi awal kedewasaan iman dan kedewasaan tanggung jawab sebagai bagian keluarga besar di GPI Roti Hidup. Dengan mengusung tema besar menjadi keluarga besar Allah dengan sebuah visi gereja antar generasi. Bulan September 2019, GPI Roti Hidup membaptiskan 8 orang calon anggota jemaat yang percaya Yesus. Bulan September sampai dengan bulan November 2019 dimulai renovasi gereja dengan membangun teras gereja, plester pagar gereja, renovasi teras pastori, renovasi atap kamar mandi, pemasangan keramik di halaman, dan pengecatan gedung gereja. 14 Desember 2019 pukul 16 sampai dengan selesai acara ibadah dan perayaan Natal GPI Roti Hidup. Pesan Natal disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto dari GPI Kebayoran Jakarta dengan tema Natal, kedatangannya membawa kesukaan besar bagi dunia, terambil dari Lukas
pasal 2 ayat 8 hingga 20 dengan jumlah kehadiran sekitar 200 orang, terdiri dari gereja lokal, GPI Roti Hidup, Gereja Baptis Rayon Timur, beserta jemaat, gereja-gereja sekitar Tridatu, GPDI, GKSBS, Katolik, Pemulihan, dan serta hamba Tuhan interdenominasi se-Lampung Timur. Juga dihadiri oleh Pembina Kristen Provinsi Lampung, Bapak Saroli Waruwu. Perayaan ulang tahun GPI Roti Hidup yang ketiga, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2019 dan dirayakan pada hari ini, tanggal 15 Desember 2019. Firman Tuhan disampaikan oleh Ketua GKPI PD Lampung, Pendeta Budiadi MTH, dari GPI Golgota Simpang Penawar Tulang Bawang, dengan mengangkat tema Keluarga Besar Allah. Tema ini diangkat supaya seluruh jemaat bisa semakin bertumbuh dalam pemahaman dan kuat dalam kebersamaan sebagai bagian keluarga besar Allah di GPI Roti Hidup. Dengan penuh sukacita kita menyambut tahun 2020, di mana tahun tersebut gereja akan memasuki tahun keempat berjalannya pekerjaan Tuhan di gerejanya, GPI Roti Hidup Lampung. Pada bulan Maret 2020, ada pandemi Corona virus 19 atau COVID-19 di seluruh dunia yang mengharuskan semua kegiatan keagamaan berhenti dan pembatasan aktivitas masyarakat dengan tujuan memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Puji nama Tuhan, pada awal bulan Juni 2020, pemerintah pusat menerapkan new normal transisi di masa pandemi COVID-19. Semua tempat ibadah diberikan kebebasan untuk kembali menggunakan tempat ibadah seperti biasanya, dengan menerapkan tatanan new normal saat berkumpul bersama yang disebut dengan protokol kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, dengan harapan supaya setiap orang bisa tetap sehat, bisa beribadah dan bekerja. Pembatasan kehadiran untuk usia yang rentan terkena COVID-19, yaitu anak-anak dan lanjut usia. Berjalan terus dengan penuh iman, perjalanan Gereja Baptis mencapai pada akhir tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, Gereja Baptis Indonesia Lampung Timur genap berusia 4 tahun. Perjalanan yang tidak mudah dalam masa pandemi, pergumulan dan penyelesaian permasalahan intern dan ekstern gereja serta keterbatasan dalam segala hal, ditambah lagi perekonomian yang belum menentu. Akan tetapi kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22, menjadi ayat yang menguatkan iman dan tetap semangat menapaki perjalanan pekerjaan Tuhan di gerejanya. Pada tanggal 25 Desember 2020, kita merayakan ulang tahun gereja keempat, mengadakan perayaan Natal dalam ibadah Natal di masa pandemik dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap harus bersemangat dan terus berharap supaya pandemi segera berakhir. Maju terus dan tetap beriman atas kasih setia Tuhan, sebab Tuhan hadir dalam segala situasi. Dia Immanuel, Allah beserta kita selama-lamanya. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Roti Hidup. Tetap maju dan selalu melangkah dalam iman, di dalam setiap pelayanan dan senantiasa takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Majulah gerejaku, majulah gembala sidangku, majulah seluruh jemaatku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gereja Baptis Indonesia Roti Hidup Lampung, 25 Desember 2020. Tertanda tangan Gembala Sidang dan keluarga, panitia perancang, seluruh jemaat GPI Roti Hidup. Demikian secara singkat Gereja Baptis Indonesia Roti Hidup Lampung yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi perenungan kita bersama supaya kita dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan rahmat Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Dan demikian untuk video kali ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan
kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.